Yesus sendiri. Ya, Menciptakan langit kau bumi. melantiknya menjadi Tuhan, Kuyuk. Maka itu Kuyuk. kau nggak paham tentang Kuyuk. Alkitab. Kamu itu Sementara kau melantik turunin saya, aku Yesus. tahu. Kau Kau nggak punya isi. melantiknya menjadi Tuhan, Mana Tompel. Mana ada itu Nah, katamu. kalau begitu mana kesaksian Yesus? Loh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di mana naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah di mana naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Aki Suma yang didatangi oleh para penghujat ya, yang dimana beliau ini dimaki-maki. Nah, inilah kelakuan orang-orang kafir ketika mereka kalah dalam berdebat, kalah dalam berargumentasi, kalah dalam pemikiran, kalah dalam hal keimanan ya, logik atau tidak, masuk akal atau tidak, maka mereka akan memaki-maki, mereka akan kesurupan, mereka akan kejang-kejang dan mencaci maki. Nah, itulah kelakuan mereka. Baik, kaum muslimin, demikian videonya. Anda ingin berkhotbah, Anda tidak bisa mendoktrin saya. Anda berkhotbah. Saya ingin menyampaikan jawaban tema yang bagi Jumat lagi muat ini. Yesus menerima kekuatan. Apakah karena dia Tuhan atau karena dia bukan Tuhan? Jawab. Baik, dia Tuhan sekaligus manusia. Nah ini, bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Bagaimana Anda bisa mengatakan manusia sekaligus Tuhan? Anda mengerti Tuhan? Apa Tuhan itu? Anda mengerti manusia? Apa manusia itu? Anda tidak mengerti Tuhan dan Anda tidak mengerti manusia. Makanya Anda punya konsep gitu. Jangan pernah umat muslim mengklaim bahwa kami umat Kristen ini menyembah manusia menjadi Tuhan. Salah. Kami menyembah Tuhan yang menjadi manusia. Oke, baik. Karena dialah Tuhan yang Maha Kuasa. Oke. Anda menyembah Tuhan. Sabar dulu. Gantian. Abang jangan, ya, bukan saya masih ngomong. Abang jangan pernah mengatakan bahwa kami ini umat Kristen ini menyembah manusia menjadi Tuhan. Itu salah. Kami menyembah Tuhan menjadi manusia. Oke, baik. Ya. Tolong tunjukkan di mana dalilnya. Di mana dalilnya? Yesus mengatakan dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Silakan. Saya ngomong terbuka ya. Secara eksplisit Yesus tidak pernah mengatakan bahwa akulah Yesus, sembahlah aku. Yang Yohanes 13 ayat 13 bilang apa? Di mana Anda mendapatkan ilmu kalau begitu? Anda mengatakan bahwa Anda menyembah. Nah, Anda dibawa, abang. Dibawa. Anda bersihkan sepatu saya di bawah, cuci sendal saya. Kalau udah kering, bawa ke rumah. Anda nggak layak diskusi mau mendominasi di sini. Mana yang 200 itu? Halo, semangat malam saudara. Aneh. Selamat malam Bang Juma. Malam juga, Bung. Iya, selamat malam. Iya, silakan. Bagaimana Anda bisa membuktikan Yesus Tuhan sementara dia menerima kekuatan dari malaikat? Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, ya. Jadi kalau bahasa Yunani menuliskannya itu di situ dikatakan kaiteos, dalam kalimat ketiga dikatakan kaiteos and hologos. Theos itu adalah kodrat ilahi. Jadi sang firman itu memiliki kodrat ilahi. Nah, yang menariknya dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan logos itu menjadi sarks. Antara theos dan sarks itu sebenarnya sama. Samanya di mana?
Kalau Theos menerangkan kodrat ilahi, sedangkan Sarx menerangkan kodrat manusia, kedagingan. Jadi menjadi daging dia, menjadi kodrat manusia. Nah, dua kata ini, kodrat ilahi dengan kodrat manusia, diterangkan oleh Filipi 2 ayat 6. Dalam Filipi 2 ayat 6 dikatakan begini. Dalam Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, rupa di situ menggunakan kata morfe. Morfe pun adalah merupakan kata kodrat. Yang walaupun dalam kodrat Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Karena dia memiliki kodrat yang serupa dengan Allah, makanya disebut kesetaraan dengan Allah. Nah, kemudian di ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil morfe, seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Jadi morfe di atas, dia memiliki kodrat ilahi, sedangkan morfe di bawah, dia menjadi kodrat manusia. Caranya bagaimana? Menurut Filipi 2 ayat 6-7 dikatakan dia mengosongkan dirinya. Jadi ingat, Yohanes 1 ayat 1 mengatakan Theos, kodrat ilahi. Filipi 2 ayat 6 mengatakan morfe ilahi. Jadi hampir sama antara Yohanes 1 ayat 1 dengan Filipi 2 ayat 6. Kemudian Yohanes 1 ayat 14 mengatakan sarx, kodrat manusia, kodrat daging. Makanya Yohanes 1 ayat 14 tidak menggunakan antropon atau manusia, tetapi menggunakan kata sarx, kodrat ilahi, kodrat manusia, daging, ya. Nah, itu mirip dengan Filipi 2 ayat 7, morfe, seorang hamba, manusia. Nah, sekarang tadi Bang Zuma mempertanyakan mengapa dia seorang Tuhan memerlukan penguatan dari seorang malaikat. Nah, itu diterangkan oleh Ibrani 1 dengan Ibrani 2. Ibrani 1 mengatakan bahwa Yesus itu anak Allah yang lebih tinggi daripada malaikat. Mengapa dia lebih tinggi daripada malaikat? Karena dia diperanakan. Ibrani 1 ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Jadi ingat, Yohanes 1 ayat 1 mengatakan dia Theos, kodrat ilahi. Filipi 2 ayat 6 mengatakan dia morfe ilahi. Kemudian Ibrani 1 ayat 5 dan 6 mengatakan dia memiliki kodrat ilahi yang lebih tinggi daripada malaikat. Nah, kemudian Yohanes 1 ayat 14 mengatakan dia menjadi kodrat sarx, menjadi manusia, ya, kodrat kedagingan manusia. Kemudian Filipi 2 ayat 7 mengatakan dia mengambil morfe sebagai hamba, kodrat manusia. Nah, tadi Ibrani 1 menerangkan, Ibrani 1 ayat 6 sampai 7 menerangkan bahwa mengapa dia disebut memiliki kodrat ilahi. Nah, Ibrani 2 melompat ke ayat 5, ya. Ibrani 2 ayat 7. Dari ayat 6 saya baca, dari ayat 6. Ada orang yang pernah memberi kesaksian dalam satu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi untuk waktu yang singkat, Yesus mengosongkan dirinya dan menjadi lebih rendah daripada malaikat. Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Itulah sebabnya ketika dia menjelang di Taman Getsemani, dia memerlukan penguatan dari apa? Malaikat. Kenapa? Karena Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Mengapa dia seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat? Karena ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Ingat tadi, Yohanes 1 ayat 14. Logos itu menjadi sarx, menjadi daging. Kemudian Filipi 2 ayat 7 mengatakan morfe, mengambil rupa seorang manusia.
Kemudian Ibrani 2 ayat 14 mengatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Kemudian dilanjutkan dalam ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal. Mengapa Ibrani 2 ayat 17 menggunakan kata dalam segala hal? Karena dia mengosongkan dirinya dari keilahiannya. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus samakan dengan saudara-saudaranya. Itulah makanya mengapa ketika di Taman Getsemani Yesus mendapat kekuatan dari dan penghiburan dari seorang malaikat. Itu jawaban saya. Terima kasih Bang Zuma. Oke, saya kasih aplaus. Baik. Jadi ini kesaksian seorang penatua tentang Yesus dan kesaksian-kesaksian penulis Bible tentang Yesus. Ya, sah-sah saja. Itu kesaksian orang lain di luar Yesus kan gitu. Tapi Yesus itu adalah firman yang menjadi daging. Sebagai firman Tuhan yang bahwa Yesus adalah rasul. Kata siapa? Kata Yesus. Maka muncul pernyataan-pernyataan untuk membantai Yesus, diantaranya apa yang saudara lakukan malam ini. Itu bantahan semua terhadap apa yang Yesus persaksikan tentang dirinya. Contoh, ketika saya minta pertanggungjawaban, Yesus berkata dalam Yohanes 5 nomor 31, jikalau aku bersaksi tentang diriku, ini kita bahas Yesus, dan Yesus berkata, jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Tolong dipahami ini dengan baik. Yesus bersaksi tentang Yesus dan kesaksian Yesus itu adalah kesaksian Yesus sendiri, maka kata Yesus sendiri, kesaksiannya itu bohong. Berarti Yesus ketika berbicara tentang Yesus, kudu harus ada penguatan, kekuatan, dalil pendukung, kesaksian langsung dari sang pengutus, yaitu Bapa Elohim. Sekarang, adakah Yesus mengatakan kalau dirinya adalah Tuhan yang nusul menjelma menjadi manusia? Ada nggak Yesus mempersaksikan itu? Kalaupun ada, tidaklah benar kalau tidak ada kesaksian Bapa Elohim tentang kesaksian itu. Sekarang permasalahannya adalah Yesus tidak pernah bersaksi kalau dia adalah Tuhan yang turun mengambil rupa daging. Yesus tidak pernah bersaksi kalau dia adalah firman yang turun ke bumi menjadi daging. Yesus tidak pernah bersaksi kalau dirinya adalah sang Bapa itu sendiri yang turun menjadi anak. Apatah lagi Bapa. Bapa tidak pernah bersaksi tentang iman kekristenan. Sekali lagi saya katakan kepada Bapak sebagai penatua di gereja, apapun kesaksian orang-orang Kristen terhadap Yesus sah-sah saja sebagai anti Yesus, sebagai anti Kristus, sah-sah saja. Tetapi saya sebagai seorang Muslim, penikmat pembaca Bible ini, saya menemukan perkara yang serius, di mana Yesus mengatakan kesaksian tentang dirinya, dan saya harus percaya kesaksian itu. EGP dengan Paulus, EGP dengan pengarang Ibrani, EGP dengan pengarang-pengarang yang lain. Saya percaya kepada Yesus berdasarkan Bible ini. Percaya apa? Kalau dia adalah utusan Tuhan. Lalu konsep pendukung yang Anda susun kemudian menjadi satu kerangka dalam beriman, itu kan kerangka yang Anda bangun sendiri berdasarkan tulisan-tulisan yang ada di Bible itu sendiri. Kenapa enggak bersentuhan langsung dengan Yesus? Bukankah Yesus itu Tuhan? Menurut Anda, kenapa Anda enggak percaya lisannya sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan dia mengatakan kalau apa yang dia lakukan adalah kelakuan atau perbuatan atau pekerjaan sebagai hamba Tuhan, utusan Tuhan, duta Tuhan, wakil Tuhan, dan bukan Tuhan. Kenapa dia mendapatkan kekuatan? Karena dia mempersaksikan dirinya sebagai hamba Tuhan yang tidak berdaya. Bapak, sekiranya mungkin cawan ini biarlah berlalu,
tetapi bukan atas kehendakku. Subhanallah. Lalu seorang malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepada Yesus yang sedang berdoa kepada Tuhannya. Kenapa dia berdoa? Dia tidak berdaya, dia hamba Tuhan. Kenapa dia diberi kekuatan? Dia harus mengikuti instruksi Tuhan, akan terangkat ke langit. Makanya diberi kekuatan. Dia manusia, dia ciptaan Tuhan, dia utusan Tuhan, dia wakil Tuhan yang harus menjalankan misi penyelamatan kepada kaumnya Bani Israel. Kalau hari ini Anda mengatakan dia Tuhan yang turun ke bumi, orang Majusi datang menyembahnya, Herodes juga ingin menyembahnya, ini juga ingin menuhankan, ya silakan aja. Berarti Anda pengikut orang-orang tersebut, bukan pengikut Yesus. Jadi apapun narasi yang Anda bangun hari ini, ya saya katakan itu karena Anda ingin menduakan Tuhan dengan yang bernama Yesus. Sedangkan Yesus punya konsep sendiri, hidup kekal itu mengenal Bapa Elohim satu-satunya Tuhan. Berarti Yesus yang diberi kekuatan itu wajar karena dia bukan Tuhan. Nah sekarang, ada nggak kesaksian Yesus kalau dia itu adalah Bapa Elohim yang turun ke bumi menjadi manusia? Ada nggak kesaksian? Baik. Silakan. Baik, terima kasih Bang Zuma. Silakan. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya adalah Bapa yang menjadi manusia, bukan. Dia justru mengatakan bahwa anaklah yang menjadi manusia. Di mana itu tertulis dalam Yohanes 5. Jadi ingat, Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Bapa yang menjadi manusia, bukan. Itulah makanya dalam Yohanes 1 ayat 1 firman. Kemudian ayat 14, firman itu yang menjadi manusia, bukan Theon, tapi Theos yang menjadi manusia. Kalau menurut Yohanes 1 ayat 18, Theos yang dari Theon, anak Allah yang dari Bapa, itulah yang menjadi manusia. Itulah yang menafsirkan Bapa. Ini mana tertulis? Nah, Yohanes 5. Yohanes 5 mengatakan begini, ayat 23, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi anaklah yang diutus. Seperti kata Yesus dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya. Bukan Bapa itu yang diutus, anaknya yang diutus. Makanya Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Nah, kemudian tadi dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan Theos yang bersifat ilahi itu adalah Logos. Kemudian Filipi 2 ayat 6 mengatakan morfe ilahi, kodrat, rupa kodrat ilahi. Kemudian Ibrani 1 ayat 5 dan 6 anak Bapa. Nah, kemudian apa yang dikatakan dikatakan Yesus mengenai dirinya secara terus terang? Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Kata adalah di sini adalah esmen, jamak, bukan tunggal, bukan emi, tapi esmen. Artinya verb to be-nya itu adalah are, bukan is. Kemudian dalam Yohanes 14 ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi ada dua oknum ilahi di atas sana. Ya bukan satu, tapi dua. Jadi yang diutus itu adalah anaknya. Nah, mengapa Yesus mengatakan melihat aku, melihat Bapa? Karena Ibrani 1 mengatakan begini, Ibrani 1 ayat 3. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi ketika kita melihat Yesus, dia adalah gambar wujud Allah. Itulah hipostasisnya dia. Itu jawaban saya, Bang Zuma. Oke, baik.
Jadi saya butuh ketegasan. Berarti menurut iman saudara, Anda memiliki dua ilahi, Iya, betul. dua Tuhan. Iya, dua Tuhan. Oke dah, selesai. Itulah pernyataan saya yang mendapatkan legitimasi langsung dari seorang penatua, bahwa memang di Kristen itu kudu wajib, nggak bisa tak satu, harus wajib dua. Kenapa? Karena ya itu tadi, makanya saya heran kok ini orang membantah dalilnya sendiri, ternyata ujung-ujungnya diimani bahwa memang harus mutlak di Kristen itu ada dua Tuhan, Bapa dan Yesus, bukan satu. Udah selesai kita berarti. Nah inilah teman-teman saya Kristen, jangan pernah membantah dalil saya, jangan pernah membantah Bang Suma, karena seorang penatua pun mengaku itu. Makanya tadi tidak boleh saya mengatakan 200%, tetapi memang Iya. berdiri sendiri. Yesus dan Bapa Iya. berdiri sendiri. Tuh. Betul? Betul. Betul Bang? Nah sudah, selesai kita. Boleh saya tambahkan sedikit Bang Zuma? Silakan, Terakhir. silakan. Closing statement ya, closing statement. Nah, jadi begini, mengapa Trinitas menolak harus menggunakan kata 100% Allah 100% manusia? Karena doktrin Trinitas mengatakan begini Bang Zuma. 3 pribadi, 1 hakikat. Tidak terbagi dan tidak terpisah. Jadi karena tidak terpisah itu, ketika Yesus harus menjadi manusia, dia harus memiliki kodrat ilahi 100% dan 100% manusia. Supaya tidak terpisah dengan apa? 2 lagi. Karena doktrin Trinitas mengatakan 3 pribadi, 1 hakikat, tidak terbagi dan tidak terpisah. Nah, mengapa Oneness juga mengatakan bahwa Yesus itu adalah 100% Allah, 100% manusia? Karena mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa, bukan yang lain. Jadi Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu adalah Anak, Yesus itu adalah Roh Kudus. Jadi dia harus 100% ilahi, 100% manusia. Tetapi menurut bacaan saya tadi, Yohanes 1 ayat 4, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14, Yohanes Ibrani 1 dan Ibrani 2, kemudian Filipi 2 dan ayat 6 dan 7 mengatakan ada, dan 1 Korintus 8 ayat 6, yang menjadi manusia itu adalah Yesus. Makanya dia bisa menjadi 100% manusia. Mengosongkan dirinya. Tanpa apa? Tanpa menjadi sama seperti manusia. Sama seperti saudara-saudara yang lain. Itu menurut Ibrani 2. Itu jawaban saya. Terima kasih Bang Zuma. Oke saudaraku, thank you. Saudara Bang Penatua, saya sependapat dengan saudara dalam hal ini, karakteristik Tuhan di dalam Kristen. Jadi ya tidak bisa satu, karena satu yang tidak bisa kemudian terpisah dan juga tidak bisa dalam hal ini menyatu, dikarenakan dua entitas yang ada di sana, ada 2 ilahi yang ada di situ. Oke Bung, Saudara Yohanes, makasih ya. Turunkan saja saya Bang Zuma. Terima kasih, turunkan saja saya. Terima kasih Bang Zuma. Makasih Bang, makasih. Tepuk tangan buat Penatua Pak Jospen. Tuhanmu kembali 2. Ya, halo saudara Bangka. Ini baru Malam dari gereja mana, Bang? saya dari, bentar dulu. Saya Muslim, Bang. Saya penonton setia. Oh iya, sorry ya Bangku, sorry. Ya. Masya Allah. Silakan Bang. Hei, masih waras? Udah gak waras? Ketemu lagi orang ini, mau kusiksa lagi malam ini dia. Kita gak pernah menang lawan saya. Selalu kau kick saya. Minta disiksa lagi. Jadi apa? Siksa apa? Kau yang tersiksa sama kemampuan saya. Kok kemarin-kemarin? Lihat, kau cuma ngobrol ketawa doang, Juma. Kok gak ada isi? Ayo. Bagaimana pandangan saudara tentang Penatua yang mengakui Tuhannya Kristen itu ada 2? Oh, dia gak ngerti Alkitab. Beda volumenya kurang gede. Dia Penatua loh. Volumenya kurang besar.
Penatua lo. Lo kan memang kalau mau menang sama orang cuma begitu strategimu. Coba Gede kok, ini, coba gede saudara tombol Jospen ketawa. masih ada nggak di bawah, saudara Jospen? Coba Aduh. ajarkan dulu jemaat ini pemakan Ada babi ini. Tuhan dua, Tuhan itu satu. Saudara Jospen naik. Ini ada korban ini, ada korban. Menang tombol ketawa sama volume kencang doang. Enggak dong. Seorang penatua yang mengakui Tuhannya Kristen ada dua. Lu siapa rupanya? Di gereja lu Penatua itu di bawah paling gua. apa? Penatua di bawah gua. Hey! Serius. Makanya Oh, iya. nanti Iya, kan? kau debat sama saya lagi nih sekarang nih. Ku mau lihat ini. Tunggu dulu. Aku cari dulu penatua. Pak Jospen. Silakan. Naik Pak Jospen. Ini ada jemaat gila di atas nih. Masa Bapak disalah-salahin? Katanya Bapak nggak paham Bible katanya. Ya nggak Ayo, Pak paham lah. Jospen. Mana Tuhan lebih dari satu? Tuhan itu satu. Hai. Esa. Hai. Aduh, yang mana yang Tuhan saat itu? Yang mana? Yesus itu Tuhan. Oh, terus dia berdoa kepada siapa? Tuh. Dia akan datang sebagai anak. Dia akan datang sebagai anak. Dia mengajari Terus dia untuk berdoa kepada siapa? Dia berdoa mengajari kepada Bapa. Dia berdoa kepada siapa? Bapa itu wujudnya kata Yohanes 4 ayat 23-24 itu adalah roh. Roh Yesus itu tidak terbatas. Bukan masalah rohnya Dengan Yesus. rohmu. Dengar saya ngomong dulu. Dengar saya ngomong dulu. Yesus berdoa kepada siapa? Oke. Yesus berdoa kepada Bapa. Dia Nah, itu dua. Itu ada Kagak. dua. Bapa itu yang disebut Bapa itu adalah rohnya Ada dua. sendiri. Ya dua. Rohnya sendiri. Bagaimana dua? Yesus berdoa Iya. kepada siapa? Rohnya sendiri yang disebut Bapa. Oh, berarti Yesus berdoa kepada dirinya. Beda sama dirimu. Enggak, aku tanya dulu. Yesus berdoa kepada dirinya. Kalau dirimu, rohmu cuma di dalam dirimu, betul gak? Yesus berdoa kepada dirinya. Yesus, rohnya itu tidak terbatas. Di mana dalilnya tuh? Di mana dalil Yesus mengatakan itu? Dia Di dibawa mana? kepada Allah. Di mana Yesus mengatakan itu? Mengatakan apa? Bahwa rohnya Yesus ada di mana-mana. Loh, memang yang menjadi daging itu kan rohnya. Saya tanya di mana Yesus Kau cuma mengatakan itu? ketawa doang, gak ada Di mana isinya. Yesus mengatakan itu? Makanya kau nanti kalau selesai Di mana Yesus mengatakan itu? Tai paling ujung itu kau colek ke Di mulut. mana? Di mana Yesus mengatakan kalau rohnya ada di mana-mana? Di Ya, mana? perhatikan ya. Ya. Di Yohanes 1:14 dikatakan sang firman. Yang saya tanya, Yesus mengatakan bahwa rohnya itu ada di mana-mana. Coba tunjukkan ke saya. Dalil. Di mana Yesus mengatakan kalau rohnya ada di mana-mana? Urut dulu dari awal biar kau ngerti. Oke. Oke. Ya. Sang firman, yang dimaksud sang firman itu adalah Elohim itu sendiri. Yang itu yang disebut Bapa itu sendiri. Yang dalam Yohanes 4 ayat 23-24 itu adalah roh. Allah itu roh. Roh yang tidak terbatas. Itulah yang menyatakan diri di dalam daging. Namanya Yesus. Bukan pribadi yang lain. Ketika dia menyatakan di dalam daging, itu roh yang sama, pribadi yang sama. Tidak jadi dua, tetap satu. Ya. Dan Alkitab katakan di dalam Tawarik dan Raja-Raja bahwa rumah tidak dapat menampungnya. Bahkan Kitabnya langit. Yahudi lagi di bawah. Mana dalilnya? Yesus mengatakan Ini dalil, rohnya di mana-mana. Dongo. Mana dalilnya? Ini dalil Mana? dongo. Emang Di mana? Di mana Yesus mengatakan rohnya ada di mana-mana? Ini dalil kan saya ngomong. Di mana Makanya Yesus otak bersaksi? jangan ceper. Otak Di lu mana nggak Yesus nyambung, nggak bersaksi? nyampe. Nih otak Di mana, ceper mana, dulu nih. mana, Nggak nyampe mana? otakmu. Di mana Yesus bersaksi kalau Itu saya rohnya bilang ada di tadi, mana-mana? Yohanes 1:14, sang firman itu bukan firman. Yesusnya yang tetapi saya sang tanyakan, Bung. firman. Itu. Yohanes 1:10. Yesus itu bukan Yesus. Saya tidak minta yang lain. Saya minta Yesusnya bersaksi di mana kalau rohnya ada di mana-mana. Takut saya jelaskan. Inilah Di ciri-ciri mana? Di orang. mana? Di mana? Di mana Cuma Yesus comot-comot bersaksi ayat kalau doang, rohnya ada di tapi mana-mana? jawab Alkitab. Mana Kau cuma dalilnya? comot-comot dong semaumu kau perkosa. Kita besar-besar. tunggu lagi. Kita kasih lagi kesempatan. Silakan. Nah, Yohanes 1 ayat 10. Nih, saya baca ya. Siapakah itu? Bentar ya. Yohanes 1. Kau cuma menang tombol ketawa doang, kau takut kalah.
Kesaksian Yesus, kalau ucapanmu itu Kalau rohnya saya Yesus di ngomong mana-mana dulu. itu mana? Benar, ini ya, yang satu ini menceritakan tentang mendatang itu nih. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan Kesaksian olehnya. Yesus yang saya tanya, Dong, biar saya Tompel. ngomong dulu. Otakmu kan otak monyet lagi, otak kerak kau tuh nggak bisa nangkep Kesaksian kebenaran. Yesusnya mana, Cak Ayu? Nggak bisa anggap, nggak bisa terima kebenaran. Lu jelaskan, Kesaksian kau mau pakai Yesus. otakmu sendiri. Kalau Mau aku pakai caramu bersaksi sendiri. tentang diriku sendiri, kesaksianku itu Aduh. tidaklah benar, kata Iya, Yesus. karena roh Tuhan tidak terbatas. Nah, Anda mengatakan rohnya Yesus tidak terbatas. Betul. Nah, mana pengakuan Yesusnya? Emang roh Tuhan itu terbatas? Saya tidak butuh itu. Yang saya butuh kesaksian Yesus. Bagaimana bisa bilang begitu? Semua ayat berkaitan satu sama lain. Yesusnya Bukan yang kau saya coba-coba tanya. doang. Loh, kan Yesus. sudah bilang apa? Di mana Yesus bersaksi kalau rohnya itu ada di Ini dia. mana-mana? Nih, Ah. ia telah ada di dalam dunia ini, dan dunia Itu dijadikan bukan olehnya. kesaksian Yesus, Oh. Cak Ayu. Ini adalah tentang Yesus. Yang Iya, telah tentang datang ke Yesus dalam dunia. dari orang lain. Yang Yang telah saya datang ke minta dalam kesaksian dunia. Yesus. Dialah yang menciptakan langit bumi. Kesaksian Alkitab mengatakan Yesus seperti di itu. mana, Cak Ayu? Bocil. Kesaksian Makanya, Yesusnya mana? Bima, otakmu tuh nggak nyampe. Kesaksian Jauh. Yesusnya mana? Kau cuma perkosa ayat sana ayat sini. Dengar baik-baik. Kau tuh memang, kamu tuh penyesat kelas wahid. Memang. Saya betul. minta Tapi kesaksian kau Yesus, tuh. saya dibilang kesaksian Yesus, saya bilang. Ini ku Kenapa jelaskan kau sama tuduh kamu. saya penyesat? Saya cuma Ku minta jelaskan kesaksian Yesus. Ku jelaskan sama kamu ayatnya. Silakan. Dia telah ada di dalam dunia ini, dan dunia, dan dengar baik-baik Itu ya. kesaksian siapa? Loh, ini kan tentang firman Tuhan. Kesaksian siapa itu? Ini tulisan di hikmat, di hikmat sama Tuhan. Saya minta kesaksian Yesus, dompala. Alah, kau itu. Ada otak enggak kerak. kesaksian Yesus? Makanya kalau kau punya otak kerak, kau Itu jangan kan? suka. Saya cuma minta Kau tuh kesaksian penghujat Yesus. sebenarnya. Maki-maki Kau tuh dia, teman-teman. penghujat. Bisa nggak Maki-maki kau saya jawab? minta. Kesaksian Yesusnya mana? Itu Kalau ceritakan rohnya sama- ada di mana-mana. Ini ku ceritakan dasar-dasarnya, Saya dalil-dalilnya. tidak butuh pembodohan gereja, Karena nggak kau nggak butuh. butuh. Kau memang Saya penghujat sebenarnya. saya butuh kesaksian Yesus mana? Ini aku ceritakan. Ini kan firman Tuhan. Saya tidak butuh ceritamu, kunyuk. Ini Alkitab dungu. Saya minta kesaksian Ini Yesus. dalil dungu. Saya Dengar tidak saya butuh ngomong. itu. Ini dalil. Saya butuh kesaksian Yang Yesus. menciptakan langit bumi datang ke dunia ini. Sekarang kesaksian Tapi Yesus orang-orang mana? punyanya tidak Mana kesaksian menerimanya. Yesus tentang itu semua? Itulah Mana? Yesus sendiri. Ya, Menciptakan langit kau bumi. melantiknya menjadi Tuhan, kuyuk. Aduh, maka itu Kuyuk. kau nggak paham Kuyuk. tentang cerita Alkitab. Kamu itu Sementara kau melantik turun ke saya, aku Yesus. tahu. Kau nggak punya melantiknya isi. menjadi Tuhan, Mana Tompel. Mana ada itu katamu. Kalau begitu mana kesaksian Yesus? Loh, ini kan saya bilang tadi, firman Tuhan ini harus dipercaya semuanya. Itu kesaksianmu, tuyul. Yang saya tanya kesaksian Goblok. Yesus. Ini emang saya baca siapa punya? Kesaksian Saya saya. minta kesaksian Kesaksian Yesus, saya. kampret. Bacakan dalil dulu. Yesus otak sendiri kerak. mengatakan, Loh. ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Betul. Yohanes. Iya. Nah, Iya. kalau dia itu adalah utusan Tuhan. Iya. Dia datang dalam daging. Terus mana kesaksiannya sesuai dengan Rohnya tuduhanmu? tidak terbatas. Nah, di mana dalil Yesus Segala mengaku itu? kepenuhan Allah ada di dalam dia. Kesaksian Yesusnya saya minta, Itu dia, Tompel. segala kepenuhan Allah ada di dalam dia. Itu pengarang kitabmu yang mengatakan itu, yang ku Kenapa minta kalau kesaksian pengarang sering kau Yesus. pakai buat kebenaranmu? Kesaksian Yesusnya mana? Kenapa kau bilang pengarang tapi kau pakai buat pembenaranmu? Kesaksian Malu Yesus kau yang tuh. Satu sisi kau bilang Nggak ada ya? apa, rasul Nggak ada palsu. kesaksian Yesus ya? Oke, Bukan berarti begitu. Bukan Anda dibawa, begitu. Nah, Anda kan dibawa. takut lagi. Oh. Nah, demikian tadi Kamis Mine, yang dimana perdebatan itu berlangsung. Seperti biasa, tak dapat pula kita komentari banyak ya, karena memang dari apa yang mereka sampaikan hanya itu-itu saja. Cacian, makian, tidak ada lain tiada bukan. Nah, itulah sudah menjadi perilaku mereka. Ketika dalam berargumentasi dipatahkan dengan logika, ya, dengan akal sehat, maka mereka akan mendadak
marah, mendadak kesurupan yang pada akhirnya menampar muka mereka sendiri, yang dimana ibarat orang meludah ya, mereka meludah ke atas mengena muka sendiri. Nah, itulah yang terjadi pada orang-orang Kristen saat ini ketika mereka berdebat dan ketika mereka membuat narasi dalam setiap perdebatan ya, yang dimana argumentasinya selalu tidak masuk akal dan tidak ada rasional. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya Iri Budusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.